Saya sapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang mengikuti live streaming. Shalom, selamat sore. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita sore hari ini. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Engkau baik, teramat baik Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah setiap kami Tuhan, anak-anakmu, umatmu, jemaatmu ya Bapa, yang rindu meninggikan Engkau, menyembah Engkau Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan jalannya ibadah sore hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara tetap bangkit berdiri, kita angkat satu pujian yang mengatakan segala puji syukur hanya bagi Allah. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami agungkan. Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Hanya Engkau yang layak
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah setiap kami Tuhan, kerinduan setiap hati kami untuk memuji memuliakan nama. Yes, Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yes, sebab sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sekali lagi katakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sekali lagi katakan, sebab Kau layak terima pujian, terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kita katakan pujian ini dari awal yang mengatakan, Yesus ku cinta Kau. Yesus ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Katakan sekali lagi, Yesus ku cinta Kau. Yesus ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka.
Bapak Ibu Saudara, saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita agungkan Raja di atas segala raja. Kita tinggikan nama yang berkuasa, Yesus Kristus. Yes, Tuhan. Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Hanya Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Yes Tuhan, sebab Kau layak kuagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Hanya Kau Tuhan. Yes Tuhan, terima kasih. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala kami tinggikan, kami agungkan, haleluya, haleluya. Hanya Kau Tuhan, hanya Engkau. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuagungkan Yesus, Raja di atas segala Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Terima pujian, Yes Tuhan, sebab terima pujian, sebab Kau layak kuagungkan Yesus, Raja di atas segala
Mari kita angkat kedua tangan kita. Sebab Kau layak, sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sekali lagi dengan kesungguhan hati, sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan yang kami muliakan. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang luar biasa. Kami bersyukur. Kami menikmati segala anugerah-Mu Tuhan. Kami menikmati segala kasih karunia-Mu. Engkau Raja di atas segala raja. Kepadamu-lah saja kami memberikan pujian penghormatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari berbicaralah melalui firman-Mu, urapi kami Tuhan. Kami siap diajar, kami siap dibentuk oleh firman-Mu. Roh Kudus, kuasai hati hidup kami. Sepanjang pemberitaan firman-Mu, Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya menyapa yang mengikuti live streaming, shalom. Dan saya mau mengajak kita sekalian, mari sore hari ini kita kembali ada bersama-sama beribadah. Sekalipun masih tetap dalam protokol kesehatan, ya ada banyak hal yang harus kita patuhi. Tetapi juga bagi teman-teman yang di rumah mengikuti live streaming, ya saya berdoa dan berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam berkat perlindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini memang banyak situasi yang bisa membuat kita secara lahiriah kita mengalami ketakutan, secara lahiriah kita mengalami kecemasan sebab data statistik yang kita lihat, kita dengar, bahkan mungkin kita dapatkan melalui media sosial bahwa hari-hari ini positif COVID-19 bukan makin berkurang tetapi makin bertambah. Karena itu di beberapa tempat juga cukup ketat diadakan protokol kesehatan. Dan saudara, ini yang menjadi perenungan buat kita sekalian. Kadang-kadang kita bisa muncul sebuah pertanyaan yang tentunya kita sendiri tidak bisa menjawab. Ya, sampai kapan hal ini berlalu? Sampai kapan kita bisa dengan tanda kutip bebas dan mungkin tidak tertekan, cemas karena situasi kondisi yang kita hadapi hari-hari ini. Ya, kalau dimunculkan sebuah pertanyaan seperti itu tentunya kita tidak bisa menjawab secara pasti. Ya, mau hamba Tuhan kaliber kayak apapun, konteks hari ini tetap mengalami ketakutan juga dalam tanda kutip. Ya, para pebisnis juga banyak terdampak. Ya, saudara, mau pejabat, mau orang sipil biasa, mau kalangan high class, kalangan biasa, hari-hari ini semua mengalami ketakutan, saudara.
mengalami sebuah situasi yang tanda kutip tidak menguntungkan. Tetapi saudara, dalam hal itu saya mau mengajak kita sekalian, memang betul Anda dan saya tidak perlu bertanya-tanya lagi, Anda dan saya tidak perlu tawar-menawar. Protokol kesehatan harus ditaati. Protokol kesehatan yang sudah dikerjakan, dicanangkan oleh gugus tugas, pemerintah dan tim medis itu semua harus ditaati. Tetapi lepas dari itu, saudara, mari kita akan sama-sama belajar menata hati kita, menata hidup kita supaya kita tidak dihantui oleh ketakutan yang tanda kutip bisa membuat kita makin lemah, bisa membuat kita makin terpuruk. Bukan karena persoalan yang kita hadapi, tetapi ketakutan yang berlebihan yang bisa saja merusak imun dan kondisi kesehatan kita pribadi. Saudara, saya mau mengajak kita sekalian dalam konteks itu. Saya tetap percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan menjadi landasan kehidupan orang Kristen. Firman Tuhan menjadi landasan kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Bukan berdasarkan opini-opini pihak-pihak tertentu. Memang itu ia menjadi masukan buat kita, tetapi hidup kita karena percaya kepada Tuhan. Hidup kita didasari karena kita berpaut kepada Tuhan. Sekali lagi saya mau sampaikan, protokol kesehatan wajib hukumnya. Protokol kesehatan harus ditaati. Tetapi lebih jauh daripada itu, bagaimana kita bisa menata hati, menata hidup kita. Tidak lain kita berlandaskan firman Tuhan. Amin. Karena itu saya mau mengajak kita sekalian membuka kitab kita dari Mazmur pasal 118. Saya mau mengajak kita sekalian menyikapi hal ini. Tuhan kelegaanku. Mazmur 118 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Diulang di ayat yang ke-9. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu belajar sore hari ini. Siapapun Anda, siapapun kita, hari-hari ini tidak terkecuali ketakutan, kecemasan, kebimbangan. Itu bisa datang menghantui kita, bisa datang di hadapan kita, membuat kita staminanya makin kendor, staminanya makin menurun. Kemudian kita mulai berpikir, bisakah aku lewati masa-masa sulit yang sedang terjadi? Saudara, pemazmur mengajak kita sekalian bagaimana menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan. Menjadikan Tuhan satu jawaban yang pasti. Bahwa Tuhan sendiri memberikan satu solusi. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Bapak ibu saudara, kita belajar apa yang harus kita sikapi. Apa yang perlu kita lakukan dalam situasi saat kondisi kita mengalami diperhadapkan satu tekanan yang menyesakkan hidup kita. Saudara, yang pertama kita belajar dari kitab Mazmur ini. Pemazmur memberikan sebuah terobosan pemikiran kepada kita sekalian. Mari dalam kondisi kita mengalami kesesakan, dalam kondisi mungkin kita cemas, kita takut, tidak ada cara lain selain kita berseru kepada Tuhan. Amin. Amin. Saudara, apa sih yang dimaksud di sini? Kita akan sama-sama belajar. Mazmur pasal 118 ayat yang kelima.
Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Saudara, pemazmur mengajak kita sekalian, memberikan sebuah pemikiran kepada kita sekalian. Kita berseru kepada Tuhan, bukan berseru kepada pribadi yang lain. Berseru kepada Tuhan artinya apa? Di sana dikatakan berseru. Ada yang memberikan arti memanggil seseorang. Siapa yang dipanggil itu? Dalam konteks ini berseru kepada Tuhan berarti memanggil Tuhan. Berseru kepada Tuhan berarti apa? Berteriak dengan suara keras supaya orang yang kita teriaki mendengar, memperhatikan kita. Saudara, orang Kristen dalam hal ini tidak perlu diragukan. Pasti ketika menghadapi persoalan, dia akan berseru kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, kita tidak stand by on di situ. Dan hanya sambil lalu saja. Berapa banyak kita sering menghadapi situasi sulit, kemudian kita bawa list doa kita. Kita panggil nama Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, tetapi kadangkala kita membawa list doa kita. Sama seperti ketika kita berseru kepada Tuhan, kita taruh list doa kita di situ, kemudian kita tidak fokus lagi ke situ. Kita mulai mencari kesibukan yang lain. Saudara, kata berseru di sana memiliki arti bahwa ketika kita menaikkan doa-doa kita karena pergumulan, karena tantangan yang begitu berat, kita ada tetap di situ memperhatikan dan menanti Tuhan yang kita serukan kepadanya pergumulan kita. Dia menjawab, dia bereaksi, dia berespon, dan dia mendengar setiap doa kita. Tapi ada banyak orang Kristen hanya seperti tadi. Seperti kita melempar sebuah list dengan semua pokok persoalan di situ. Kemudian kita mulai asik dengan hal-hal yang lain. Saudara, dalam hal ini saya berpikir ini bukan tingkat penyerahan. Ini masa bodoh. Karena kalau orang yang berserah, dia tahu persoalannya dibawa kepada Tuhan, dia letakkan di bawah kaki Tuhan. Tetapi bukan berarti dia tidak fokus menanti jawaban Tuhan, kemudian pergi berserah, standby di situ dan menanti lawatan Tuhan. Berkali-kali saya sering sampaikan ketika kita masih dalam suasana sebelum pandemi, berulang-ulang saya sampaikan. Kalau ada orang atau jemaat atau siapapun minta sama-sama kita berdoa, saya tidak pernah izinkan orang itu tuh hanya telepon. Orang tersebut hanya minta, Pak Antipas tolong doakan. Saya nggak mau mengajar jemaat begitu. Tapi you yang didoakan pun harus bergumul bersama berdoa. Sebab pendeta manusia, pendeta punya banyak kelemahan juga. Ketika berdoa bersama, Anda berdoa, saya berdoa. Ini sesuatu yang dahsyat. Istilah kerennya, cenglinya ada. Orang minta didoakan kok nggak mau ikut doa, kan lucu. Dia berpikir bahwa pendeta itu sakti luar biasa. Enggak ada pendeta sakti. Yang hebat Tuhan Yesus. Amin. Karena itu firman Tuhan jelas. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Di situ manusia jabarannya luas. Kalau ada jemaat mengandalkan pendeta, masuk bagian ayat itu. Kalau ada anak Tuhan mengandalkan hamba Tuhan, masuk konteks ayat itu. Tetapi Alkitab berkata, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Berserunya kepada Tuhan. Amin. Amin. Yang ikut live streaming dengar baik-baik. Kalau Anda selama ini hanya mengandalkan pendeta,
Ada masuk bagian ayat itu juga. Saya mau ngomong itu sungkan. Tapi Alkitab berkata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi ketika engkau andalkan Tuhan, engkau juga masuk bagian itu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepadanya. Tuhan berjanji, Dia akan menolong, Dia akan membebaskan setiap hidup kita. Amin. Lihat kanan kiri kasih senyum. Kamu yang mana? Kita yang mengandalkan manusia atau kita mengandalkan Tuhan? Saudara, saya tahu ini pedas. Saya tahu ini keras. Tapi saya mau mendidik jemaat Tuhan. Siapapun Anda yang ikut live streaming, Anda mau andalkan pendeta kaliber manapun, ada ayatnya. Saya tidak menakut-nakuti, tapi saya mau mengajar jemaat untuk takut akan Tuhan. Bukan takut akan pendeta. Satu kali waktu saya sempat dapat sebuah cerita. Saya tahu ini ilustrasi dan saya berharap juga tidak terjadi dalam kondisi kita. Baik yang ada onsite di gereja ataupun yang online streaming. Saudara, satu kali waktu ada sebuah rumah tangga yang cekcok ribut berantem suami istri, luar biasa berantemnya. Itu piring berterbangan, kemudian bunyi pecah, benda-benda yang disebut pecah belah itu rame. Tapi begitu pendeta datang ke rumah yang sedang berantem, shalom, mendadak sunyi. Saudara, ketika dibuka pintu, suami istri itu semua mukanya penuh dengan senyum ramah. Oh, shalom Bapak Pendeta, silakan masuk. Ada apa ini Pak Pendeta? Kok tumben datang ke sini, tidak kabar-kabari dulu? Mungkin dalam hati si tuan rumah, kalau tadi pendeta kabar-kabari kan tidak ada piring terbang. Saudara, kadang-kadang jemaat lebih takut sama pendeta daripada takut sama Tuhan. Padahal Tuhan hadir setiap hari di rumah tangga kita. Tapi dengan enteng saja main pukul istri. Makin ngomel kata-kata sumpah serapah. Padahal Tuhan Yesus ada di situ. So ini bukti nyata, ini ilustrasi. Saya berharap tidak ada di tempat ini yang ikut live streaming, tidak. Betul? Betul kata saya. Haleluya. Saudara, yuk mari kita renungkan. Kadang-kadang jujur kehadiran seseorang itu tanpa kita sadari kita memposisikan diri kita ini. Kok jadinya saya sungkan, enggak enak sama orang itu. Tapi jujur Bapak Ibu Saudara, kalau budaya itu dibudayakan, kita sungkan melukai hati Tuhan. Kita sungkan mengecewakan hati Tuhan. Saya percaya saudara akan mengalami percepatan akselerasi yang luar biasa bersama Tuhan. Amin. Saudara, ini waktunya bukan main-main lagi saudara. Bisa dihitung silahkan Bapak Ibu Saudara. Ya, ini saya adaptasi. Nah begitu lihat ke atas, ke bawah kok garis-garis lampu blitznya itu muncul di situ. Padahal ini belum ditambah lagi, minggu depan ditambah 2. Jadi saya makin putih saudara di depan. Haleluya. Terima kasih tim multimedia yang terus berjuang untuk penyempurnaan live streaming buat Bapak Ibu Saudara. Karena itu ya saya berharap setelah pandemi COVID kita cobalah ya mungkin gak ibadah tapi pas lewat ke gereja ditengok gereja. Hai sokit gitu ya. Jangan terus tinggal di rumah terus. Memang kita harus ikuti protokol kesehatan. Tapi saya mendorong yuk jemaat di sini mungkin sesekali ke depan. Hai Bu Ine gitu ya. Hai sokit gitu ya. Nggak apa-apa saudara, ini hanya guyon saja. Saudara, saya mau mengajak kita sekalian yuk kita belajar. Ketika persoalan muncul, Tuhan siapkan diri kok. Bahkan Yesus mengatakan, marilah datang kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Yesus berkata, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bukankah ini sebuah jaminan? Tuhan menanti kita. Tuhan sedang menunggu apa yang jadi persoalan hidup kita. Berserulah kepadanya. Amin. Jangan berseru
Salah tempat saudara. Saudara perhatikan kata ini. Ini di Alkitab ditulis huruf besar semua. Tuhan. T-U-H-A-N. Itu translate dari YHWH. Yahweh. Artinya apa? Satu-satunya Tuhan yang benar. Umat Allah waktu itu ketika menyebut Yahweh, mereka sepakat dan mempercayai itu satu-satunya Tuhan yang kepadanya saja semua makhluk di bumi takluk. Bahkan malaikat pun takluk. Iblis pun gemetar. Ini kepada pribadi ini. Karena itu Tuhan membuka diri. Tuhan menyiapkan. Dan dia berkata, mari datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Saya bersyukur Yesus pedulikan hidup kita. Selagi Anda dan saya berdosa, dia datang dari surga. Dia mati, dia disiksa, disalibkan, kemudian mati, dikuburkan. Dia bangkit pada hari ketiga, dia naik ke surga. Bukankah itu jalan pengampunan dosa umat manusia? Di atas kayu salib darah Yesus tercurah. Saudara bersyukur karena Yesus pedulikan hidupmu. Anda dan saya seharusnya masuk neraka Bapak Ibu Saudara. Tapi bersyukur karena kasih karunia Tuhan kita boleh diselamatkan. Amin. Yang di rumah ikut live streaming dengan keluargamu. Coba bisik-bisik tapi tetap protokol kesehatan, katakan berseru kepada Tuhan. Jangan berseru di telinga orang. Tren zaman sekarang berseru kepada orang itu mudah. Update status. Tuhan tolonglah aku. Sedang publikasi supaya orang tahu. Aku sedang bergumul. Siapa tahu ada orang yang menolong. Ini bukan berdoa kepada Tuhan. Publikasi. Saya berharap jemaat Sokit tidak seperti itu. Tapi berseru kita hanya kepada Tuhan. Amin. Maafkan saya kalau saya sering posting update status sambal dan lutis. Saya tidak bermaksud apa-apa. Tapi saya hanya mau yang lihat biar buat lutis. Dan ikut menikmati. Karena gak mungkin aku kirim. Gak apa-apa saudara. Kalau posting-posting begitu. Tapi jangan posting kita Tuhan. Tolong aku sudah 3 hari gak makan. Mendingan telepon langsung. Saya yakin kalau saya gak makan 3 hari. Saya telepon Ibu Linda. Ci, saya sudah gak makan 3 hari. Saya yakin kalau saya telepon dia pasti berkata, kesini Pak Antipas, saya siapkan makanan. Daripada sejagat raya tahu, kan mendingan saya telepon beliau langsung. Nah, saya sedang mengajar jemaat supaya persoalan seberat apapun, mari kita bawa kepada Tuhan. Amin. Amin. Aminnya abot ya. Karena lagi berat memang suasana hari-hari ini. Tapi saya tidak pernah goyah iman saya. Kalau Tuhan membuka akses, mari kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Dia pasti menolong, memberkati kita. Amin. Amin. Saudara yang kedua, coba kita lihat. Apa yang perlu kita lakukan ketika kita mengalami situasi sesak tertekan? Ada persoalan yang begitu berat. Surah Alkitab mengajar kepada kita sekalian di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, di situ dikatakan Tuhan beserta. Tuhan ada di pihakku. Tuhan besertaku.
Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Kalau Tuhan beserta, mengapa takut? Pasca kepergian mamah kami yang tercinta, kami kumpul di rumah di kampung. Ini ada anak saya juga. Kalau ke dapur kamar mandi belakang, takut, merinding. Saya bilang merinding kenapa? Enggak tahu, pokoknya merinding. Saudara, memang kalau orang takut kita nggak bisa ngomong apa-apa. Kita nggak bisa ngomong begini, jangan takut. Pokoknya nggak ada apa-apa di sana. Lebih gampang mana? Kita pegang tangannya, yuk tak temani. Lebih gampang mana, saudara? Halo? Lebih gampang mana kita ngomong? Pokoknya di sana nggak ada apa-apa. Apalagi hantu, nggak ada hantu-hantuan. Atau kita pegang anak kita bawa, yuk tak temani. Dan saya mau kasih tahu, Tuhan Yesus bukan saja dia ngomong, percaya kepadaku pasti bla 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 dan seterusnya. Tapi dia datang dari surga, dia turun ke dunia. Dia rela disiksa mati di atas kayu salib, dikuburkan, dia bangkit. Pada hari ketiga dia naik ke surga dan dia berkata, segala kuasa di tanganku. Dan di rumah Bapakku banyak tempat. Dan Yesus berkata, barang siapa ada di tanganku, tidak ada kuasa manapun yang bisa merebut. Dan Yesus berkata, aku di dalammu. Yesus hadir. Yesus beserta kita. Kenapa kita menjadi takut? Aduh Pak, realitanya praktek hidupnya itu susah. Betul saudara. Secara teori susah, secara teori sulit kita membuktikan kehadiran Tuhan. Tetapi percayalah, kalau engkau punya iman, mengerti, menyadari bahwa di tempat usahaku, Yesus ada di situ. Di tempat pekerjaanku, Yesus bersamaku, Yesus bersama-sama dengan aku. Aku bekerja, aku berusaha, Yesus ada di pihakku. Maka ketika konsep ini terpatri dalam hidup kita, sesungguhnya tidak ada orang Kristen yang jadi pecundang. Tetapi orang percaya akan berkata, bukan takabur, bukan sombong saudara. Tapi kita akan berkata, aku cakap menanggung segala perkara. Karena Yesus Tuhan memberikan kekuatan kepadaku. Saat susah aku kuat. Saat mengalami tantangan aku percaya Yesus besertaku. Gada dan tongkatnya siap membela, melindungi aku. Saudara, kalau itu dibangun, saya percaya tidak ada orang Kristen yang jadi pecundang. Saya sedih. Ada banyak kadang-kadang kemudian ingkari iman percayanya. Tinggalkan Yesus. Kemudian menjelek-jelekan Yesus. Tapi yang saya tahu sampai hari ini. Dan saya berdoa sampai Yesus datang menjemput saya. Saya tetap akan menjaga iman percaya. Oh Yesus Kristus yang terbaik dalam hidupku. Amin. Lihat kanan kiri, kasih senyum yang paling manis. Yesus di pihak kita. Pak, tapi kalau Yesus di pihak kita kok kenapa kita masih bisa sakit? Saudara, jangan pernah menuntut apapun. Kita gak punya hak menuntut sesuatu dari Tuhan. Karena semua yang Tuhan kasih, itu yang terbaik. Bapa kasih Yesus anaknya yang tunggal, itu terbaik dan tidak terukur nilainya. Dia sudah berikan habis-habisan buat kita. Kitab Roma berkata, kita ini lebih daripada pemenang. Amin. Kita lebih daripada pemenang. Yang namanya pemenang bukan berarti tidak pernah mengalami sakit.
Yang namanya pemenang bukan berarti tidak pernah ngalami yang namanya jatuh bangun dalam dunia pekerjaan, dalam dunia usaha. Semua silih berganti mengisi hidup kita, tetapi yakinlah, bagi orang-orang yang percaya meyakini bahwa Yesus bersama dengan dia akan optimis, dia akan terus maju ke depan, dan dia akan melihat jauh ke depan. Ada upah yang Tuhan sediakan, yaitu mahkota buat kita sekalian. Saudara, ada 5 mahkota berulang-ulang saya sampaikan kepada jemaat di tempat ini. Kekristenan kita adalah luar biasa ketika engkau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau beroleh kasih karunia hidup kekal. Tetapi dalam pengiringan kita kepada Tuhan ada jatuh bangun, ada banyak persoalan pergumulan. Ketika kita menata hidup kita tidak mendukakan Tuhan. Kita sampai garis akhir memegang iman percaya kita. Ada mahkota-mahkota yang Tuhan siapkan buat kita. Ada mahkota kehidupan, ada mahkota kebenaran, ada mahkota sukacita. Ada mahkota yang disebut abadi, ada yang disebut mahkota penggembalaan. Saudara, luar biasa Tuhan kita. Amin. Amin. Yesus di pihak kita. Rasul Paulus berkata begini, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Yesus sebelum dia naik ke surga, dia berjanji, Bapa, kalau aku naik ke surga, bukankah itu jauh lebih baik? Sebab akan diutus penghibur, yaitu Roh Kudus. Dia akan terus menyertai, menuntun, membimbing kita. Dan bersyukurlah hari ini, sekalipun Yesus ada di sorga, tetapi rohnya yang kudus ada tinggal dalam hidup kita. Dia ada di pihak kita. Saudara, kalimat-kalimat ini jangan dijabarkan, ditafsirkan letterlek, kemudian kita jadi takabur, sombong. Oh, Tuhan ada di pihakku, aku kebal sakit. Siapa bilang? Bukankah bangsa Israel dalam surat Korintus juga diungkap oleh Rasul Paulus? Orang Israel mencobai Tuhan. Saudara, mari jangan sampai kita juga masuk kategori mencobai Tuhan. Wah, katanya Tuhan Yesus itu dahsyat luar biasa. Udahlah, aku pegang setrum. Tetap kesetrum, saudara. Tidak percaya? Saya nggak mengizinkan untuk itu dilakukan. Saya masih ingat cerita ini pernah saya sampaikan. Saya lupa seorang hamba Tuhan itu cerita kisah nyata atau ilustrasi. Suatu kali waktu hamba Tuhan melihat ada seorang, ini hamba Tuhan yang menceritakan, saya nggak ngerti apakah cerita asli atau tidak. Tapi keluarlah seorang anak Tuhan dari pasar. Kemudian dia starter motor, belum pakai starter tangan. Tapi diselah berkali-kali, nggak nyala-nyala. Kunci dimatikan, dihidupkan, diselah lagi nggak nyala-nyala. Akhirnya diperhatikan, mulai berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, nggak nyala-nyala. Kemudian ada tukang becak bilang, Pak, barangkali bensinnya habis. Dia sadar, oh iya, dibuka joknya. Tangki bensin dibuka, ternyata kosong. Tukang becak bilang, itu ada depot bensin di situ Pak, beli di situ. Kemudian beli diisi. Saya nggak teruskan ceritanya, nggak pakai dalam nama. Begitu di klek, starter, jalan. Kadang-kadang orang Kristen itu sok gembelengan juga. Kita percaya bahwa Tuhan dahsyat. Kemudian kita takabur, abaikan semuanya. Tidak boleh begitu. Saudara yang ikut live streaming gak usah tersinggung. Saya bilang orang Kristen, saya orang Kristen juga. Berarti saya juga bisa seperti itu. Mari kita belajar. Tuhan ada di pihak kita. Tapi ada batasan-batasan yang kita harus sikapi. Tuhan selalu bersama. Tuhan selalu menyiapkan diri untuk menolong kita. Yakinlah, percayalah, kalau Tuhan di pihak kita,
Dia tahu apa yang kita rasakan hari-hari ini. Tuhan di pihak kita. Dia tahu apa yang sedang kita gumuli hari-hari ini. Tanpa kita membuat list doa yang panjang dan penuh, Tuhan pun tahu. Bahkan titik koma pergumulan kita, Tuhan tahu. Titik koma apa yang sedang kita gumuli, Tuhan tahu. Bahkan sebelum kita menuliskan itu, Tuhan dalam kemahatauannya, Dia gembala agung, Dia gembala ajaib, Dia tahu persoalan pergumulan kita. Karena itu mari bagian kita, yang pertama berseru kepada Tuhan. Yang kedua, jangan takut, Tuhan di pihak kita. Amin. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Ada kalimat yang sangat-sangat mengesankan saya. Jangan takut, Tuhanmu selalu terbuka tangannya untuk menolongmu. Tuhan selalu terbuka tangannya untuk menolong kita. Sesulit apapun pergumulan hidupmu, Tuhan tahu. Jangan takut, Dia pedulikan hidup kita. Jangan takut, Dia pedulikan apa yang ada pada kita. Mari kita satukan hati. Kami bersyukur anugerah-Mu dahsyat buat kami Tuhan. Kami terus menikmati kemurahan-Mu. Kami terus menikmati anugerah-Mu Tuhan. Bahkan kami diajar untuk kami tetap melihat bahwa Engkau Tuhan sumber kelegaan hidup kami. Kami mau terus tanamkan itu di hati hidup kami. Bahwa Engkau Yesus Kristus Tuhan kami yang selalu menyertai, mendampingi dan ada dalam hidup kami. Bapa, sore hari ini kami terus menopang untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun minggu ini. Kami berdoa untuk Rendra, kami berdoa untuk Ibu Lydia Tridewi. Kami berdoa untuk Bapak Antonius Septiadi. Kami berdoa untuk Van, kami berdoa untuk Hana. Kami berdoa untuk Ibu Mukiono. Dan juga mungkin teman-teman yang mengikuti live streaming yang berulang tahun minggu ini. Tuhan memberkati setiap kami sekalian. Bapak, kami terus menopang anak-anak-Mu, jemaat di tempat ini yang sedang mengalami pergumulan secara fisik, kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Titus. Kami bersyukur pagi tadi kami boleh video call. Dan kami sama-sama berdoa, kami melihat pertolongan-Mu ajaib, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Karena itu kami perkatakan dengan iman Ibu Titus dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami pun bersyukur kemarin kami boleh berbincang-bincang dengan Bapak Memen. Sungguh dahsyat Engkau Tuhan menyembuhkan, memulihkan. Dan kami berdoa untuk anak kami Elisa, anak dari Bapak Ibu Yohanes. Kami berdoa demam, panas, kami berdoa dipulihkan, disembuhkan. Tidak ada yang membahayakan hidupnya. Dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, jemaat Tuhan di tempat ini. Dari dewasa sampai anak yang dikandung. Juga untuk ibu-ibu di tempat ini yang Tuhan karuniakan anak. Dalam kandungan mereka Tuhan memberkati. Untuk Ibu Agnes, Ibu Lina. Tuhan memberkati, biarlah Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memberkati. Bapa, saat ini kami terus menopang para pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk ketua sinode, kami berdoa untuk ketua-ketua BPD yang ada di negeri kami. Secara khusus ketua BPD Jateng DIY, kami berdoa juga untuk ketua-ketua perwil yang ada di BPD Jateng DIY, secara khusus perwil Barat Daya.
Kami berdoa untuk gembala sidang kami. Tuhan memberkati setiap pemimpin rohani kami. Kemanapun dan dimanapun dalam kondisi situasi hari-hari ini. Tuhan terus melengkapi dengan kuasa-Mu. Hikmat, visi yang daripada Engkau terus Tuhan pertajam. Dan biarlah membawa kami umat-Mu. Sesuai visi gereja Bethel Indonesia sinode kami. Menjadi serupa dengan Kristus. Itu boleh terjadi. Kedewasaan dalam kehidupan umat Tuhan. Secara khusus di gereja Bethel Indonesia. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk ulang tahun gereja Bethel Indonesia yang ke-50 di bulan Oktober ini. Tuhan memberkati GBI. Tuhan memberkati gereja Bethel Indonesia bahkan sampai ke mancanegara. Tuhan pakai GBI menjadi alat-Mu dan memuridkan banyak jiwa. Dan setiap jiwa yang dimenangkan, dimuridkan menjadi pribadi-pribadi yang mencintai Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk negeri kami. Kami berdoa untuk Indonesia. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tangan kita. Kami berdoa untuk Indonesia, diberkati Indonesia. Dari ujung barat sampai ujung timur, utara sampai selatan. Setiap kota, setiap daerah, setiap provinsi, setiap pulau. Dari tingkat pusat pemerintahan sampai daerah Tuhan memberkati. Presiden, wakil presiden, seluruh menteri yang ada. Seluruh lembaga tinggi yang ada di negeri kami, sipil militer. Tuhan memberkati. Secara khusus untuk tim gugus tugas dan tim medis di negeri ini. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan hikmat untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kami perkatakan dengan iman. Badai pasti berlalu dari Indonesia. Dan pelangi kasih Tuhan terbit atas Indonesia. Dipulihkan Indonesia. Diberkati Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sebelum kami pulang, kami pun akan memberikan korban persembahan yang dibawa oleh setiap anak-anak-Mu dalam korban mingguan, ucapan syukur, persepuluhan tatangan. Baik yang langsung maupun melalui m-banking, Tuhan memberkati. Baik yang ada di kota ini, bahkan ada dari luar kota yang terus memberkati gereja-Mu di tempat ini. Tuhan pun memberkati lipat-lipat kali ganda setiap kami sekalian. Terima kasih Bapak. Tiba waktunya kami akan pulang dari tempat ini yang mengikuti live streaming. Kami juga akan mengakhirinya. Dan biarlah kami diberkati oleh Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu. Terimalah rahmat berkat anugerah. Kasih sayang dari Bapa di surga. Anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus Tuhan. Penyertaan Roh Kudus mulai hari ini. Sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Dari yang dewasa sampai yang dikandung. Semuanya diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. God bless you all.